Bahkan teknologi bubuk mesiu ini sudah digunakan di Nusantara sejak era Majapahit. Hanya saja, alih-alih digunakan sebagai senjata prajurit infanteri, kebanyakan pengaplikasian bubuk mesiu ini digunakan sebagai artileri, sebagaimana tercatat dalam buku Cartas de Alfonso de Albuquerque. Teknologi kita sama dengan Eropa ketika itu. Hanya faktor internal lah yang memiliki pengaruh yang signifikan yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Malaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Menemani waktu bersantai abang kakak sekalian, mari kita dengarkan cerita sejarah yang kami harapkan dapat menambah wawasan kita semua. Kembali lagi kita bercerita tentang salah satu kesultanan yang pernah berjaya di masa lampau. Kali ini kita bercerita tentang Kesultanan Malaka, yang amat masyhur dan menjadi pelita bagi wilayah Nusantara pada awal abad ke-16. Di part 1 sebelumnya, kita udah membahas tentang masa kejayaan Kesultanan Malaka. Bagi abang kakak yang belum nonton videonya, kami sertakan link di deskripsi ya. Pada video kali ini, kita akan membahas sebab runtuhnya Kesultanan Malaka. Ada faktor eksternal dan internal yang menyebabkan keruntuhan kesultanan ini. Apa saja faktor-faktor tersebut? Simak terus videonya. Sebelum mulai bercerita, kami mengharapkan partisipasi abang kakak untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan logo loncengnya. Kita mulai ceritanya. Penaklukan Malaka oleh Portugis adalah proses yang berlarut-larut dan panjang yang dimulai pada tahun 1509. Pengepungan terakhir yang dipimpin oleh Viceroy Alfonso de Albuquerque dimulai pada bulan Juli 1511. Awalnya, pasukan Portugis mengintimidasi Kesultanan agar menyerahkan tawanan perang yang ditangkap pada tahun 1509. Kemudian, De Albuquerque menuntut ganti rugi yang besar dari Sultan dan hak berdagang di Malaka. Karena Kesultanan menolak untuk menerima tuntutan Portugis, kedua belah pihak bersiap untuk berperang. Sebab internal. 1. Lemahnya kepemimpinan dan pejabat yang sewenang-wenang. Pemerintahan Kesultanan ketika itu sangat bergantung dengan Tun Perak, yang menjadi bendahara kerajaan sejak zaman Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, hingga Sultan Mahmud Shah. Peran dan kesetiaan Tun Perak yang amat besar kepada Kesultanan menyebabkan negara amat bergantung dengan beliau. Hingga wafatnya Tun Perak pada tahun 1498 dan tidak didapatinya pengganti sebaik beliau, membuat Kesultanan kelabakan sehingga melemahkan internal kerajaan. Tun Mutahir menggantikan Tun Perak sebagai bendahara. Dia adalah seorang pemimpin yang lemah karena lebih memperhatikan kesejahteraan pribadinya dan dirasa kurang adil. Dia berasal dari etnis Tamil Muslim. Banyak menteri menyatakan ketidakpuasan mereka dengan aspek gaya kepemimpinannya ini. Akibatnya, sering terjadi perebutan kekuasaan. Selain itu, Sultan Mahmud yang kurang memperhatikan pemerintahan juga dianggap sebagai pemimpin yang lemah. Dia membiarkan petugas untuk bertindak sewenang-wenang. Suap dan fitnah merajalela yang akhirnya mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Korupsi dalam administrasi untuk mendapatkan kekayaan pribadi menyebabkan pajak yang tinggi pada warga dan pedagang, sehingga membuat pedagang beralih ke Aceh dan pelabuhan dagang lainnya. Pada saat yang sama, Tun Mutahir dituduh berusaha menggulingkan raja. Hal ini membangkitkan kemarahan Sultan Mahmud Shah sehingga tanpa menyelidiki, beliau, Sultan Mahmud, mengeksekusi bendahara Tun Mutahir dan keluarganya.
Lantas Tun Mutahir pun digantikan oleh Raja Ahmad. Namun, beliau juga lemah dan tidak efisien. Raja Ahmad dipecat, lalu digantikan oleh Tun Perpati yang merupakan adik dari Tun Perak. Namun, karena faktor usia yang sudah lanjut dan juga kesehatan yang kurang baik, maka pemerintahan juga masih kacau balau. 2. Perpecahan antar masyarakat. Internal kesultanan yang lemah menyebabkan masyarakat terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Bendahara Tun Mutahir adalah seorang India Muslim. Pemerintahannya yang lemah dan mempraktekkan nepotisme telah menyebabkan orang-orang Melayu memusuhi mereka dan berkembang menjadi ketegangan rasial. Pengangkatan Tun Mutahir sebagai bendahara kesultanan telah menimbulkan kecemburuan di kalangan orang Melayu. 3. Budaya militer yang berbeda. Perbedaan kebudayaan militer antara masyarakat Nusantara dengan orang-orang Eropa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Malaka. Teknologi bubuk mesiu yang digunakan di Eropa juga digunakan di Nusantara. Bahkan, teknologi bubuk mesiu ini sudah digunakan di Nusantara sejak era Majapahit. Hanya saja, alih-alih digunakan sebagai senjata prajurit infanteri, kebanyakan pengaplikasian bubuk mesiu ini digunakan sebagai artileri, sebagaimana tercatat dalam buku Cartas de Alfonso de Albuquerque. Pada penaklukan Malaka pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque merebut banyak senjata artileri. Meriam yang ditemukan terdiri dari berbagai jenis. 1. Esmeril atau jetbang atau lantaka, yakni meriam yang berukuran sedang. Kedua, falconet, sejenis lela atau meriam putar berbahan perunggu yang lebih besar dari yang pertama. 3. Meriam saker atau meriam panjang atau kulverin berukuran besar. 4. Bombard, yakni meriam pendek, gemuk, dan berat. 5. Sebuah meriam besar yang indah yang dikirim oleh Raja Kalkut. 6. 3.000 pucuk bedil dari Jawa. Perbedaan budaya militer ini terletak pada strategi perang dan pasukan yang digunakan. Kami tidak sependapat terhadap teori yang mengatakan bahwa teknologi Nusantara tertinggal jauh dari orang-orang Eropa pada saat penyerangan Portugis ke Malaka. Teknologi kita sama dengan Eropa ketika itu. Hanya faktor internal lah yang memiliki pengaruh yang signifikan yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Malaka. Bausani dalam catatannya pada buku Lettera di Giovanni de Empoli halaman 138 mengatakan, bubuk mesiu Malaka lebih baik dibandingkan dengan bubuk mesiu Jerman, yang pada saat itu merupakan pemimpin yang diakui dalam pembuatan senjata. Dan pedati meriam Malaka digambarkan sebagai yang tak tertandingi oleh negeri manapun termasuk Portugal. Kita masuk ke sebab-sebab eksternal. Adapun sebab-sebab eksternal yang mengakibatkan runtuhnya Kesultanan Malaka antara lain: 1. Kedatangan bangsa Portugis ke Malaka. Kedatangan bangsa Portugis ke Malaka adalah sebab paling utama jatuhnya Kesultanan Malaka. 2. Kedatangan pasukan dari Demak yang terlambat. Menjelang penyerangan bangsa Portugis ke Malaka, Sultan Mahmud Syah meminta bantuan kepada Kesultanan Demak di Jawa. Namun, kedatangan pasukan yang dipimpin Pati Unus tersebut sangat terlambat. Pati Unus beserta pasukannya baru datang ke Malaka 2 tahun setelah jatuhnya Kesultanan Malaka. Itulah di antara sebab-sebab dan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Malaka. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ternyata teknologi kita tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan teknologi Eropa ketika itu. Hanya faktor-faktor internal lah yang menyebabkan keruntuhan kesultanan yang sangat masyhur ketika itu. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang bernegara, hendaknya kita berusaha menghilangkan perpecahan antar anak bangsa Indonesia sendiri. Demikianlah yang dapat kami ceritakan pada video kali ini. Semoga berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.